Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas tentang as-sobru. As-sobru dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Indonesia itu sabar. Sabar itu bukan sesuatu yang pasif, tetapi sesuatu yang aktif. As-sobru di sini al-jinsiyah, bukan mengarah pada sesuatu yang khusus, tapi mengarah pada sesuatu yang universal, umum. Al. Oke. Setelah yang kedua ini kita akan membahas tentang sabar dalam kitab Izzatul Nasyi'in karya Al-Mustafa Al-Ghulayin. Di sini ada 4 pilar yang penting menurut saya dalam kitab ini. Itu yang pertama tentang sabar. Sabar itu apa sih? Sabar ini bahwa yang dimaksud sabar di sini ini itu orang yang mau mendidik dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mencari keutamaan, kemudian mencampakkan hal-hal yang hina. Yang hina-hina itu dicampakkan, kemudian berhias dengan kesempurnaan. Kesempurnaan ini seperti apa? Seperti sifat pemberani, dermawan, pemurah, penyayang, dan semuanya ini bagi orang yang sabar ini mudah dan ringan. Artinya apa? Mudah dan ringan ini. Mudah itu seperti kita mengedipkan mata atau kita bernafas ini. Kita tidak pernah menanyakan atau kita tidak pernah menghitung berapa kali kita menghela nafas, menghirup udara, atau berapa kali kita mengedipkan mata. Kita tanpa menghitung itu setiap hari, ya itu ringan, itu seperti itu. Nah, ketika orang itu berhias dengan kesempurnaan, itu mudah dan ringan. Hidup itu mudah. Nah, kesempurnaan ini kita juga tahu bahwa manusia diciptakan itu tidak sempurna ya. Sempurna di sini ini bahwa sisi manusia itu ada sisi setan dan ada sisi malaikat. Manusia itu bisa salah dan bisa benar. Tidak selamanya benar, tidak selamanya salah. Nah, kenapa malaikat dan setan tidak bisa disebut sempurna? Karena di situ malaikat ketika diperintah Allah suruh sujud, maka dia akan sujud terus selama-lamanya sampai yaumul akhir. Begitupun setan, ketika disuruh sujud dia tidak akan mau selama-lamanya. Nah, kenapa mereka tidak bisa disebut sempurna? Karena mereka hanya memiliki satu sifat saja. Kalau nggak benar itu salah. Kalau manusia itu ada dua, bisa benar dan bisa salah. Dan kesempurnaan itu di titik itu, di titik ketika manusia itu ada salah dan ada benar. Ketika salah terus itu tidak sempurna, ketika benar terus itu tidak sempurna. Tapi sempurna itu ketika kita menerima segala kekurangan dan kelebihan. Nah, ketika ada orang melihat kekurangan kemudian mereka membenci, berarti dia tidak mengerti tentang kesempurnaan itu. Nah, orang sabar ini selalu berhias dengan kesempurnaan, mewajari ketika orang sedang lalai atau tidak berbuat kesalahan, itu mewajari. Dan biasa saja ketika melihat orang yang sedang berbuat berbuat kebaikan. Oke. Nah, dalam sabar ini itu ada nafas. Nah, sabar ini titiknya di titik paling intinya di nafas ini, di jiwanya ini. Jadi jiwanya itu tenang, tidak gugup karena sudah melekat atau mendarah daging, malakah. Karakter sabarnya ini sudah malakah. Nah, jiwanya ini tidak pernah memberi ruang sedikit pun pada ruang hawa nafsunya. Jadi keinginan yang merugikan atau yang hina-hina itu tidak ada ruang itu. Dia tidak mau. Sumama kita
kesal dengan orang lain, daripada hati kita dirundung kekesalan, kita tidak mau memberi ruang nafsu kita, kekesalan itu terhadap orang lain. Diganti kekesalan itu menjadi kita berzikir semua gitu, kita bersolawat. Jadi daripada membenci orang lain, ya mending bersolawat kan. Nah, tidak pernah memberi ruang sedikit pun pada ruang hawa nafsunya, yaitu keinginan yang ada dalam diri itu, baik yang dari luar, faktor luar mempengaruhi diri, ataupun kita menginginkan sesuatu yang kita lihat. Nah, ini nanti ketika sesuatu yang dilihat ini nanti hubungannya dengan nafsul aqilah. Nah, kalau dalam kitab Izatun Nasyi'in ini disebut nafsun natiqah. Nah, nafas ini, jiwa itu ada nafsul aqilah dan ada nafsul jahilah. Nah, nafsul jahilah ini dalam Izatun Nasyi'in disebut nafsun samitoh. Nah, ketika kita melihat sesuatu di luar kita, objek apa yang kita lihat, nah, kalau nafsul jahilahnya atau nafsul samitohnya itu, orang ini nggak sabar ini, atau sifatnya itu atau jiwanya itu, nafsnya itu goyah, panik, gelisah atau bingung terhadap kegentingan, terhadap cobaan-cobaan, sesuatu yang menghimpit kehidupannya. Jadi dia selalu goyah, panik, dia tidak bisa menyelesaikan problem-problemnya. Nah, sudah meyakini tidak ada jalan untuk dapat menghadapinya. Jadi kalau ada cobaan, ada sesuatu yang menghimpit atau kegentingan, itu dia sudah dalam dirinya, dalam jiwanya, dalam akalnya itu sudah meyakini tidak ada jalan untuk dapat menghadapinya. Tidak ada kekuatan untuk menolak kegentingan itu, tidak mampu menghindar. Nah, itu kalau nafsul zahilah itu seperti itu. Jadi dalam akal pikirannya itu seakan-akan, aduh saya tidak sanggup ini melakukan ini, atau kita tidak mampu ini menghadapinya, kita tidak bisa menghindarinya. Jadi di situ banyak alasan-alasan yang dia tidak akan maju, dia tidak akan melakukan sesuatu. Nah, dalam nafsul jahilah ini seperti itu. Nah, kalau dalam nafsul aqilah itu sebaliknya. Kalau ini mentok semua dalam akalnya, kalau di sini itu solusi semua yang keluar itu. Jadi dia selalu tabah, sabar atas cobaan-cobaan dengan sepenuh tekad. Cita-citanya ini tidak pernah hilang, atau menolak atau melepas pakaian kehinaan dengan santai. Jadi ketika seumpama gini gambarannya, ketika kita menghadapi musuh, kemudian musuh memukul kita, nah dalam akal kita ini ada beberapa pilihan. Bisa melawan balik, bisa menangkis, bisa menghindar, bisa lari. Nah, pilihan-pilihan ketika kita dapat pukulan dari lawan atau dari musuh, ini kita memiliki opsi-opsi tindakan apa yang harus kita lakukan. Nah, dalam nafsul aqilah atau nafsul natiqah yang disebutkan Al-Mustafa Al-Hulain ini itu. Jadi kita memiliki banyak opsi ketika kita mendapat cobaan. Karena apa? Karena ketabahan itu. Jadi tabah di sini ini jadi cita-cita atau keinginan kita itu tidak pernah hilang. Apa yang kita cita-citakan ketika banyak rintangan di situ, nah kita pasti menemukan jawaban. Di samping kita maju dan bergerak, nah di situ kita ada opsi. Jika ini maka kita ini, jika ini kita akan ini. Nah, di situ peran akal atau jiwa dalam akal itu, nafsun natiqah ini
solusi. Kalau nafsul jahilah itu kan kita tidak bisa menemukan solusi-solusi untuk untuk memecahkan masalah itu, tidak bisa menemukan itu ya. Nah, itu yang dijelaskan oleh Al-Mustafa Al-Ghulayin dalam Inzalatul Nasyidnya. Ada 4 pilar yang saya tangkap, dan ini yang paling penting, walaupun banyak juga ya situ keterangan-keterangan. Oke, next. Nah, di slide yang terakhir ini saya mengucapkan banyak terima kasih. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Saya Abdul Hanan, jangan subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalam, sehat selalu.